Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kualitas dan eksternalitas perumahan baru wilayah desa kota. Yang akan dijelaskan oleh Siti Lasmawati dan Tiara Mawati. Yang pertama ada pengertian kualitas. Menurut para ahli, Feigenbaum tahun 1991, yaitu kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufaktur, dan maintenance, di mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Ada menurut Sofyan Asauri 2004, kualitas adalah sebagian kumpulan dan sejumlah sifat-sifat yang sebagian dideskripsikan dalam bentuk produk atau jasa yang bersangkutan. Kualitas merupakan suatu gambaran atau keadaan sebuah benda atau hal yang akan seseorang jual atau tawarkan. Suatu benda atau produk yang memiliki kualitas yang baik akan meningkatkan harga serta biaya yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Kualitas produk yang rendah, maka penawaran pasarnya akan rendah. Selanjutnya ada pengertian eksternalitas. Eksternalitas merupakan sebuah hubungan biaya atau modal dengan suatu produk jasa yang ditawarkan atau akan direncanakan. Eksternalitas pula dapat diartikan sebagai suatu modal yang merupakan biaya ekonomi di mana biaya tersebut bukan termasuk harga pasar. Eksternalitas juga dapat didefinisikan sebagai biaya ekonomi atau manfaat yang merupakan produk sampingan dari kegiatan ekonomi tetapi yang dialokasikan di luar sistem. Selanjutnya ada kategori utama dari definisi eksternalisasi. Yang pertama, mendefinisikan eksternalitas berdasarkan efek yang timbul. Yang kedua, mendefinisikan eksternalitas berdasarkan faktor dan konsekuensinya. Definisi eksternalitas berdasarkan efek yang timbul yaitu eksternalitas akan timbul setiap kali kesejahteraan beberapa agen ekonomi yang utilitas atau laba meliputi variabel dengan nilai yang dipilih oleh orang lain tanpa memperhatikan efek kesejahteraan orang lain yang mempengaruhi mereka. Eksternalitas berdasarkan faktor penyebab dan konsekuensinya ada dua, yaitu eksternalitas positif, yaitu merangsang pertumbuhan berbagai fungsi-fungsi komersial lainnya, berpotensi meningkatkan kualitas desain bangunan dan lingkungan sekitar, dan mengangkat nilai ekonomis harga lahan pemukiman di sekitarnya. Lalu ada eksternalitas negatif, meningkatkan persaingan antara pelaku usaha komersial atau perniagaan di wilayah tersebut, potensi polusi seperti udara, suara, dan bau yang bersumber dari aktivitas serta keramaian yang ditimbulkan. Selanjutnya ada pengertian lingkungan. Kata lingkungan merupakan yang tidak asing. Kegiatan dan pola aktivitas manusia pasti berhubungan dengan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan sebuah ruang bagi manusia untuk melakukan kegiatan dalam proses berinteraksi dan beradaptasi. Lingkungan menurut Munajat Danusa Putro, yaitu lingkungan hidup merupakan semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku perbuatannya, kelangsungan hidupnya, dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ayat 1, pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Selanjutnya ada hukum lingkungan. Hukum lingkungan ada dua, yaitu hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada perkembangannya, hukum lingkungan klasik yaitu segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan yang lebih berorientasi yang menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai ide atau pemikiran dan kepandaian manusia dalam mengembangkan suatu ide untuk mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu lama. Hukum lingkungan ini sangat diperlukan dalam pembangunan serta pemanfaatan lingkungan guna meminimalisir kerusakan serta pembangunan secara berlebihan tanpa resiko negatif yang akan timbul dalam jangka waktu beberapa tahun yang akan datang. Adapun perkembangan ilmu lingkungan modern yang berorientasi pada ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap pengelolaan lingkungan lebih diarahkan untuk melindungi lingkungan dan kerusakan supaya lingkungan terjaga untuk menginventaris keberlangsungan
generasi yang akan datang. Pembangunan berwawasan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tentang upaya rencana yang memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup. Pada pelaksanaan pembangunan dihadapkan pada dua sisi, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya ada perumahan. Perkembangan pola perumahan dan pembangunan di Indonesia merupakan suatu pola perkembangan pemikiran para arsitektur. Jumlah pertumbuhan populasi manusia yang mengakibatkan meledaknya jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan kondisi lahan yang ada ini sebabnya banyak orang yang berpikir dalam pengembangan pembangunan perumahan. Perumahan dapat diartikan sebagai suatu cerminan dan pertanggungjawaban dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan atau dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya, dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat atau suatu bangsa, menurut Yudo Husada 1991. Pengertian properti perumahan menurut The Dictionary of Real Estate Appraisal dalam Rahma 2010, yaitu properti perumahan adalah tanah kosong atau sebidang tanah yang dikembangkan, digunakan, dan disediakan untuk tempat kediaman seperti single family house, apartemen, dan rumah susun. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Pemukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pengertian kata perumahan dikaitkan dengan istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama ada shelter, yaitu perlindungan terhadap gangguan eksternal dari alam, misalnya binatang dan sebagainya. Yang kedua ada house, yaitu struktur bangunan untuk tempat tinggal. Yang ketiga housing, yaitu perumahan hal-hal yang terkait dengan aktivitas bertempat tinggal, misalnya membangun dan huni. Yang keempat ada human settlement, yaitu kumpulan agregat rumah dan kegiatan perumahan pemukiman. Yang kelima ada habitat, yaitu lingkungan kehidupan atau tidak sebatas manusia. Kategori perumahan menurut Rahman dalam Rahma 2010, yaitu rumah tinggal dapat dibedakan menjadi rumah elit, rumah megah, rumah sederhana, dan rumah murah. Yang kedua ada flat, dapat dibedakan menjadi rumah susun, apartemen, dan kondominium. Menurut ciri pola perumahan memiliki suatu ciri khas atau karakteristik tertentu atau atribut baik dari pola sosial yang ditekankan dalam hal ini. Kenyamanan serta strata sosial dan beberapa aspek lainnya dalam pengembangan pemukiman yang terus dikendalikan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Hal ini berarti perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman serta Keputusan Menteri Kim Praswil Nomor 327 KPTS M 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota atau Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, pemanfaatan ruang haruslah disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antara sektor dalam kerangka pengendalian program-program pembangunan perkotaan jangka panjang. Selanjutnya ada asas pemanfaatan ruang di perkotaan. Ada 3 unsur penting, yaitu manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Proses pemanfaatan ruang harus bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum, dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak secara terpadu, berdaya guna, dan serasi. Kualitas dan eksternalitas perumahan di suatu wilayah. Seperti yang kita ketahui, perkembangan penduduk
di suatu negara atau di suatu wilayah memerlukan tempat tinggal ataupun memerlukan perumahan. Nah, ini sebabnya pembangunan perumahan baru yang ada di Indonesia, terkhusus di perkotaan itu sangat sekali berkembang. Masa pembangunan suatu negara berkembang, ada hal yang dapat dicirikan dengan adanya perkembangan penduduk kota yang sangat tinggi. Pertambahan penduduk kota dikarenakan adanya pola perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan adanya urbanisasi. Ini sebabnya pembangunan perumahan-perumahan baru yang ada di perkotaan ini sangat lebih tinggi daripada pembangunan perumahan baru yang ada di suatu desa. Nah, perbedaannya, perumahan ataupun pembangunan perumahan baru yang ada di perkotaan itu menjadi suatu bentuk untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang melakukan urbanisasi tersebut. Nah, pembangunan perumahan di perkotaan biasanya untuk perumahan baru itu ada suatu sistem angsuran dan memberikan fasilitas terhadap orang yang melakukan urbanisasi, penyediaan rumah tinggal atau housing. Sedangkan di desa, pembangunan perumahan biasanya relatif terhambat karena sebagian besar masyarakat desa memiliki lahan sendiri untuk dibangun atau dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Biasanya lahan ini merupakan lahan yang turun-temurun. Nah, untuk di desa sendiri, seperti yang kita ketahui, ada beberapa keluarga yang tinggal bersama ataupun tinggal satu atap di satu rumah saja gitu. Ini sebabnya pembangunan perumahan baru yang ada di desa itu lebih cenderung sedikit gitu. Bahkan mungkin untuk perumahan-perumahan baru seperti yang ada di perkotaan itu tidak sering dijumpai. Nah, selanjutnya ada karakteristik perumahan yang bersifat unik. Menurut Sidik dalam Rahma tahun 2010 yang menyangkut lokasinya yang tetap dan hampir tidak mungkin dipindah. Pemanfaatannya dalam jangka panjang bersifat heterogen secara multidimensional, terutama dalam lokasi, sumber daya alam, dan preferensinya. Secara fisik dapat dimodifikasi. Nah, mungkin karakteristik perumahan yang bersifat unik ini biasanya terdapat pada wilayah-wilayah yang ada di pedesaan. Faktor permintaan konsumen terhadap perumahan. Yang pertama ada faktor lokasi. Ini tentunya faktor lokasi berhubungan erat dengan faktor-faktor yang lainnya. Faktor lokasi juga menjadi faktor utama terhadap kualitas suatu perumahan tersebut. Selanjutnya ada pertambahan penduduk. Semakin bertambah penduduk, maka semakin banyak penduduk yang memerlukan tempat tinggal. Nah, selanjutnya ada pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen ini berkaitan dengan harga ataupun keperluan serta kebutuhan konsumen tersebut. Kemudahan mendapatkan pinjaman. Biasanya orang-orang yang melakukan urbanisasi masih memerlukan biaya-biaya simpan pinjam untuk memenuhi kehidupannya selama mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap. Selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas di sini biasanya berhubungan dengan fasilitas-fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, transportasi, serta keterjangkauan konsumen ke tempat pekerjaannya. Yang selanjutnya ada harga rumah. Harga rumah ini menjadi suatu faktor kualitas dan eksternalitas perumahan baru. Nah, semakin tinggi harga rumah di suatu perumahan, bisa dikategorikan bahwa kualitas serta fasilitas-fasilitas yang ada itu semakin tinggi. Tetapi pada dasarnya konsumen itu akan memilih harga yang murah sesuai dengan kemampuan yang ia dapat bayar. Selanjutnya undang-undang. Undang-undang ini sebagai payung hukum di mana suatu jual beli perumahan itu harus memiliki kesepakatan bersama serta payung hukum yang jelas. Tetapi pada realitanya pembelian ataupun pembangunan perumahan yang ada di wilayah Indonesia, terkhusus di kota-kota besar, itu banyak sekali orang-orang yang membangun rumah di atas lahan milik pemerintah. Itu sebabnya banyak sekali perumahan-perumahan yang digusur. Nah, selanjutnya ada respon penghuni terhadap kepuasan bertempat tinggal. Ini menjadi suatu faktor kualitas perumahan ataupun kualitas masyarakat dalam suatu wilayah di suatu perumahan tertentu. Nah, yang pertama itu ada housing adjustment, merupakan proses penyesuaian yang terjadi pada saat penghuni mengalami kekurangan ataupun kekurangan pada rumahnya yang menyebabkan berkurangnya tingkat kepuasan mereka. Misalnya seperti ini, suatu masyarakat ingin memiliki rumah yang layak huni, tetapi mungkin karena tidak terbiasa pemukiman tersebut ada di pinggiran rel karena kualitasnya rendah dan juga harganya sangat murah. Mereka tidak puas karena mungkin mereka sebelumnya tidak tinggal di tempat tersebut. Yang selanjutnya housing adaptation. Nah,
Ini merupakan suatu langkah di mana masyarakat tersebut ataupun suatu konsumen tersebut beradaptasi dengan perumahan yang baru, masyarakat yang baru, serta kebudayaan, adat istiadat, pola perilaku yang baru pula. Nah, ini menurut Morris tahun 2005. Selanjutnya, strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, menurut Friedman, ada 4 strategi. Yang pertama, strategi fasilitas. Strategi fasilitas merupakan suatu pemanfaatan ataupun pemberdayaan masyarakat dalam suatu pemukiman untuk mempergunakan masyarakat untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam suatu wilayah tersebut. Yang kedua, ada strategi persuasif, berupaya membawa setiap perubahan melalui kebiasaan di mana pesan distrukturkan dan dipresentasikan. Misalnya kebiasaan dalam suatu perumahan itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi memperdayakan masyarakatnya untuk ikut dan berperan aktif dalam hal tersebut. Strategi kekuasaan di mana efektif apabila seorang fasilitator ataupun pemimpin suatu perumahan, wilayah perumahan itu bisa dan juga memiliki sumber-sumber untuk memberikan bonus atau sanksi. Bonus atau sanksi di sini merupakan suatu aturan yang akan dipegang teguh oleh masyarakat. Ketika masyarakat itu bisa melakukannya dengan baik, dapat diberikan bonus, tetapi jika melanggar dapat diberikan sanksi. Mungkin seperti itu untuk strategi yang dapat digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ini menjadi suatu hal yang dapat dilakukan untuk peningkatan suatu kualitas wilayah perumahan baik di perkotaan maupun pedesaan. Nah, pembangunan perumahan dan pemukiman mencakup banyak kegiatan, antara lain mengalokasikan ruang, menyediakan lahan, kelembagaan, kegiatan teknis teknologis, pembiayaan, dan sistem informasi. Nah, untuk pembangunan perumahan baru, kita ketahui kan saat ini banyak sekali perumahan baru yang muncul. Ini sangat berkaitan sekali dengan beberapa faktor-faktor ataupun cakupan yang sangat luas. Terus di samping secara holistik, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang lain yang terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman dan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Misalnya, untuk pembangunan suatu perumahan baru harus memiliki izin serta payung hukum yang lengkap. Jadi orang ataupun konsumen sebagai warga masyarakat nanti akan yang menghuni suatu perumahan tersebut dapat tinggal dengan tenang, juga memiliki payung hukum. Selanjutnya, ada teknik yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Ada metode control chart, metode yang digunakan untuk mengetahui rata-rata kerusakan produk dan besarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ini berhubungan dengan eksternalitas, baik itu eksternalitas yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Karena hal ini menjadi kontrol untuk pengendalian kualitas yang nanti akan memunculkan eksternalitas suatu wilayah pemukiman baru khususnya. Nah, selanjutnya ada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, paragraf 4 pasal 24 tentang peningkatan kualitas perumahan yang berbunyi, pertama, peningkatan kualitas perumahan dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau setiap orang, termasuk masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap penurunan kualitas rumah serta para sarana, dan fasilitas utilitas umum. Peningkatan kualitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat yang ditetapkan oleh Bupati Wali Kota khusus DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur. Jadi ada beberapa peraturan pemerintah yang dikembalikan ke pemerintah daerah ataupun pemerintah bupatinya masing-masing. Kebijakan perumahan dan pemukiman di tingkat pusat meskipun secara formal telah ada petunjuknya, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan TAP MPR, peraturan keputusan presiden dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak terkoordinasi dengan baik dikarenakan melibatkan unsur lintas departemen, non-departemen, dan lintas Menko. Jadi pada realitanya seperti yang kita ketahui, kebijakan pembangunan ataupun kebijakan perumahan baru di Indonesia ini banyak sekali kesemberautan. Masih banyak permasalahan-permasalahan tentang pemukiman. Ini mengakibatkan pada suatu kualitas kontrol sosial di masyarakat. Baik itu kualitas pada pola pemikiran, kualitas adaptasi, kualitas
sosialisasi antar masyarakat di suatu perumahan atau pemukiman ini menjadi faktor gitu. Nah, dapat kita bedakan antara kualitas yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Permasalahan perumahan baru menjadi permasalahan yang mungkin dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kualitas perumahan yang ada di pedesaan dan di perkotaan itu terkandung pada realita yang ada di wilayah perumahan tersebut. Peningkatan serta pembangunan perumahan baru baik di kota dan di pedesaan untuk realitanya saat ini tidak memandang aspek-aspek baik itu yang berhubungan dengan kondisi alam, kondisi manusia itu sendiri, serta kemampuan manusia ataupun kemampuan masyarakat dalam memperdayakan keadaan sosial di perumahan tersebut. Nah, dapat kita bedakan bahwa kualitas suatu perumahan yang ada di perkotaan dan di pedesaan itu berbeda. Di perkotaan biasanya sangat padat penduduk, masih banyak pemukiman kumuh, masih ada egosentris antar individu masyarakat, kualitas sosialnya sangat rendah untuk di pinggiran-pinggiran serta disesuaikan dengan strata sosial. Harga perumahannya tinggi, ini biasanya jarang diminati dan juga berdampak pada eksternalitas positif serta negatif karena berhubungan dengan suatu wilayah yang dimanfaatkannya. Adapun permasalahan yang ada di desa itu tidak terlalu kompleks dengan yang ada di perkotaan. Kualitas yang ada di pedesaan masih tergolong alami atau alamiah sesuai dengan adat ataupun kebiasaan yang turun-temurun. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.